Bapak dan Ibu, pejabat administrator dan pejabat pengawas di Dinas PMDT Provinsi Lampung, dan yang paling penting yang saya hormati, saya banggakan adik-adik semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini sebagai peserta penguatan tim official Smart Village Lampung. Ini saya lihat pada gagah-gagah, ganteng-ganteng, yang ceweknya cantik-cantik dan masih muda semua ya. Nah, artinya apa? Semangatnya ini cocok dengan semangat Smart Village Lampung ya. Bagaimana kita membutuhkan generasi-generasi muda yang beraktivitas di desa, yang melek IT ya, yang bisa menjadi penerus kami ini. Kami ini kelihatan casingnya aja masih muda. Sebenarnya saya udah tua dua wayang ini, ya. Mas Sulis tuh David itu udah tua sebenarnya. Cuma casingnya aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu inilah yang kami harapkan nanti menjadi penerus kita ya. Diam-diam aja di desa, nggak usah mikir-mikir mau kemana-mana. Majukan aja desanya ya, sejahterakan masyarakatnya ya. Bapak dan Ibu semua, adik-adik semua, program Smart Village Provinsi Lampung ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun pertama kita masih berkutat di konsep ya, bagaimana grand design-nya dan sebagainya. Nah, 1 tahun ini kita mulai implementasi di lapangan. Syukur alhamdulillah belum sampai 1 tahun lah ya, itu kita sudah bisa 1.100 lah, kurang lebih 1.100 desa di Lampung ini sudah terpasang semua sistem Smart Village-nya ya, dan itu sangat membanggakan kita semua ya. Ini hasil kerja dari adik-adik semua. Nah, kemudian ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Smart Village ini sebetulnya ada 3 hal yang paling penting ya. Yang pertama, kita harus menyelesaikan administrasi pemerintahan desa, kemudian pelayanan publik itu dengan secara integrasi, secara online ya, tidak lagi manual. Nah, itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, bagaimana pemberdayaan ekonomi ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi ya, itu bisa kita tingkatkan, kita optimalkan di desa masing-masing, tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, yang ketiga yang paling penting juga adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, bagaimana kita menyebarluaskan ya. Mungkin Smart Village di desa kita sudah bagus, sudah advance ya. Nah, itu jangan kita sendiri yang bagus, kita sendiri yang menikmati, tapi bagaimana desa-desa di sekitar kita, desa-desa di kabupaten lain juga menikmati sama seperti yang kita nikmati di desa kita. Itu yang paling penting ya. Kemudian juga bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama ya. Saya lihat adik-adik ini, Bapak Ibu semua punya punya potensi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kadang-kadang saya juga terkaget-kaget ya, Bu, saya baru ketemu dengan pihak ini. Ini baru tadi aja kita ketemu dengan Pak Camat, ada Pak Kades juga ya, terkait dengan kerjasama di perlindungan gajah ya, TNWK. Bagaimana dari sisi pemberdayaan kita masih bisa menikmati ya ekonomi, hasil ekonomi di desa kita, dan bagaimana juga kita berdampingan dengan gajah ya dengan aman. Nah, itu yang perlu kita carikan solusi yang terbaiknya seperti apa. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita melihat potensi yang ada di desa kita, kemudian kita optimalkan. Nah, itu yang paling penting. Caranya bagaimana? Berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak ya, dan sebagainya. Nah, tujuannya sebetulnya hari ini Bapak Ibu semua, saya sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Pak David, dengan Pak Sulis, dengan Pak Wayan ya, yang selama ini
uh, sangat concern ya dengan Smart Village ini. Nah, kita di PMDT ini tentu sangat terbatas sumber daya manusianya ya. Yang bisa tularkan Smart Village ini sangat terbatas kalau hanya mengandalkan dinas PMDT provinsi maupun kabupaten. Sehingga kita sangat memerlukan bantuan dari adik-adik semua. Ya, oleh karena itu agendanya kita berkumpul hari ini yang pertama adalah bagaimana kita penguatan. Ya, kalau yang sudah Bu, saya kalau masalah administrasi pemerintahan dan pelayanan publik saya sudah hatam Bu, sudah jago. Tapi saya ingin belajar tentang pemberdayaan ekonomi, bagaimana bikin marketplace, bagaimana saya di desa saya itu nanti cashless, nggak lagi tunai kalau ada pembelian, pembayaran dan sebagainya. Nah itu saya minta Pak David ya, kita agak bebas sekarang ini, jadi tidak harus modulnya dari situ ke situ lagi, saya aja nanti bosen ya. Nah jadi saya kepingin diskusi terbuka ya, kemudian berkembang, karena Pak David ini saya yakin kemampuannya luar biasa, tinggal bapak-bapak maunya apa. Nah itu saya contoh, saya dengan interaksi dengan Pak David, saya kepingin begini. Gimana sih kaitannya dengan Smart Village umpamanya? Ya kayak tadi, coba carikan jalan supaya ada early warning system. Jadi gajah itu sebelum masuk, semua masyarakat di desa itu udah tahu nih dek, gajah mau ke desa kita. Kan selama ini kan yang tahu kan hanya beberapa orang, nggak sumbut kalau kata kita ya. Desa kita ribuan orang, tapi yang dapat EWS-nya itu, yang dapat peringatan hanya 20 orang umpamanya, kan nggak sumbut itu. Nah tapi bagaimana dengan adanya Smart Village ini, semua masyarakat itu bisa tahu, semua orang bisa tahu. Nah seperti ini, artinya saya inginkan hari ini kita, berapa hari ini kita rencana? 3 hari nih, luar biasa 3 hari ya, nggak usah terikat waktu, ini kan anak-anak milenial semua. Kalau dirasa masih belum selesai, ya sampai jam 9 ya, jam 9. Nanti Pak David mengerahkan timnya juga yang jago-jago. Artinya, saya minta nggak usah seragam. Kalau nanti bila perlu dibagi, ini pengen belajar tentang marketplace umpamanya, ini mau belajar tentang program yang lain lah umpamanya ya. Nah itu nanti disesuaikan tuh. Ya makanya perlu Bapak Ibu identifikasi potensi desanya masing-masing. Di mana potensinya? Jadi kalau yang diajarin itu aja, saya yakin diundang lagi nggak datang. Enggak lah, itu lagi yang diajarin hafal saya. Ya, tapi kalau menarik, kalau sesuai dengan kebutuhan, kapan aja diundang, saya yakin akan datang terus. Nah ngomong-ngomong kaosnya mana ini? Nah itu Bu. Nah itu dia, cocok nggak? Cocok. Ditanyain, katanya ada kaos, saya juga baru dengar. Ditanyain Bu ukurannya apa, tapi nggak nyampe barangnya. Ditanyain terus Bu ukurannya apa, nanya terus Pak David ini. Nah, ya jadi nanti ada hadiah dari Pak David. Nah kemudian itu pertama ya, apa perlunya kita kumpul ini. Yang kedua, kami berencana untuk membentuk semacam forum lah ya, forum sistem informasi desa, forum sistem informatika desa. Fungsinya apa, tugasnya apa? Ya tadi, saya kepingin yang menikmati Smart Village ini setiap orang di desa. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan Bapak Ibu ini aja yang operator, yang kasak kusuk Smart Village ini, tapi end user. Orang desa semua sudah bisa pakai gadgetnya untuk terintegrasi dengan Smart Village kita. Yang mengatur siapa operatornya? Bapak-bapak ini, adik-adik semua. Nah itu nanti minta sama Pak David. Apa sih Bu maksudnya Ibu minta terjemahkan sama Pak David ya? Jadi operatornya itu nanti akan kita bentuk tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Ya, gunanya apa? Gunanya itu tadi, kitalah yang menyebarluaskan informasi dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah setiap masyarakat desa bisa berkomunikasi, bisa berintegrasi dengan Smart Village kita. Ya paham ya? Kalau belum paham benar nanti tanya lagi dengan Pak David. Nah, oleh karena itu hari ini yang hadir 13 kabupaten hadir semua ya?
Hadir semua ya. Satu kabupaten ada berapa orang rata-rata? Dua ya. Nah, tolong nanti pulang dari sini nanti di guidance ya, diajarin juga nanti dengan Mas Sulis bentuk ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau minimal ketua, sekretaris. Bu, bendahara apa yang mau dibendaharain, Bu? Nggak ada duitnya. Ya udah. Ya udah, ketua sama sekretaris. Siapa tahu nanti Pak David ada rezeki dikasih sama Pak David. Minimal ketua dan sekretaris, ya. Kemudian nanti saya dengan Pak Wayan mau keliling-keliling ya Yan ya. Nanti kita ke kabupaten-kabupaten, kita pelantikan. Ya, nggak usah siapin apa-apa, nggak usah siapin kue apa segala macam. Nanti minta aja sama Pak Wayan, kuenya dia bawa dari sini. Ya, pokoknya kita datang ke sana jangan merepotkan ya. Nanti kita akan sahkan lah gitu. Ya, kita akan sahkan. Jadi saya tahu, oh kalau di Kabupaten Pesisir Barat, kalau saya turun itu ada 3 orang yang di kabupaten yang ngerti betul. Ya. Ini yang paling tinggi loh kabupaten ini. Jadi dia harus paham betul satu kabupatennya. Ya. Nah, jadi satu kabupatennya itu harus paham benar terkait apa ya? Terkait IT ini tadi, terkait Smart Village ini. Ya. Nah, kemudian nanti dibantu oleh forum yang ada di kecamatan. Sama, kecamatannya juga 2 atau 3 orang. Nah, kalau di desa sudah ada operator, ya. Sudah ada operator. Nah, jadi Bu, saya ketua Forsit Kabupaten Lampung Timur umpamanya. Saya sekaligus juga operator di desa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, kan itu cuman jabatan ya. Nah, jabatan saya yang ngasih, jabatannya juga ya, bukan Pak Menteri ya. Tapi samalah dengan Pak Menteri yang ngasih ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Tugasnya apa sih Bu? Ada Forsit kabupaten, ada kecamatan, ada desa, membantu kita ya untuk menyebarluaskan ini tadi Smart Village. Kenapa? Karena banyak desa-desa, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum tahu, yang nggak bisa. Ya, kalau semua minta ke David dengan ke Mas Sulis, cuman tenaganya cuma berapa orang. Tapi kalau umpamanya kita punya kecamatan, punya kabupaten, punya desa, kan bisa dibantuin. Nanti kalau Pak David udah selesai dia pulang, ada kendala, ada segala macam, ada tempat nanya. Ya ngerti ya maksudnya ya. Nah itu. Sekarang saya kasih tugas. Ini nanti rencana mungkin ini Forsit kabupaten ya Bapak Ibu ya. Nah terus terang kalau kami tidak bisa menjanjikan apa-apa ya Bapak Ibu ya, paling dikasih David kaos paling ya. Jadi belum bisa kami janjikan mau dapat honor dan sebagainya. Tapi kalau kepala desanya baik mau kasih honor boleh ya Yan? Boleh ya tuh kata Pak Wayan boleh. Di lobby aja kepala desanya kasih honor sih Pak. Nah ya. Tetapi yang kami janjikan adalah Bapak Ibu akan kami upgrade terus kapasitasnya ya, capacity buildingnya akan kami upgrade terus. Jadi nanti sekali-sekali Yan, kita kan ada SPPD ya Yan ya. Nanti kalau bapak-bapak ibu kita giliran ya, kita kirim ya Fit ya ke Jawa apa kemana untuk belajar ya, belajar di komunitas IT desa. Paling itu yang bisa kami kasih, pengalaman-pengalaman itu ya, termasuk ilmu tadi. Saya tahu IT ini tak terbatas ilmunya. Jadi silakan pengen tahu apapun tanya David. Kalau David nggak bisa, dia bisa ngadep saya, Bunda ada yang saya kenal jago. Nanti kita panggil ke Lampung. Ya Fit ya. Jadi jangan kirain David itu udah hebat bener. Ada yang lebih hebat lagi kita panggil. Cocok ya? Nah ya. Bila perlu ada usulan, Bu, itu ada loh Bu ahli yang kita kepingin bener ilmunya. Nanti kita undang ke sini, kita panggil. Nah itu saya janjikan. Ya peningkatan kemampuan Bapak Ibu ya saya janjikan. Tapi kalau yang bentuknya materi sampai hari ini belum bisa, tapi doain aja ada rezeki nanti ya. Nah itu. Nah sekarang saya kasih tugas ya. Saya kepingin Bapak Ibu dalam beberapa hari ini, dalam beberapa waktu ini bisa menyebarluaskan ke seluruh masyarakat desa di Lampung ini apa itu Smart Village Lampung.
Jangan sampai begitu saya dengan Pak Wayan survei, nggak ada yang tahu ya apa itu Smart Village Lampung. Malu saya. Udah gembar-gembor kita berdua Wayan, Yayannya udah ke seluruh dunia. Begitu disurvei, nggak ada yang tahu masyarakat Lampung ini apa itu Smart Village. Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup ya? Kan Bapak Ibu nggak perlu keliling-keliling, tinggal pakai jari aja nih. Fit, catat Fit. PR dari saya, ya, tulis ya. Pokoknya dalam 1 minggu ini bombardir masyarakat desa selampung ini sehingga disurvei. Bila perlu kita bikin survei, Fit. Kita bikin survei, ya, belajar cara survei. Tahu nggak masyarakat desa ini ada Smart Village Lampung? Nah itu. Yang pertama, apa itu Smart Village Lampung udah kedengeran belum di kupingnya? Nanti dulu masalah dia tahu apa enggak ya, namanya orang beda-beda ya. Kalau dia udah tua nggak ngerti mungkin ya, tapi dia pernah dengar paling enggak. Paham ya maksudnya ya? Sanggup ya? Nah oke. Jadi itu satu, saya kepingin semua tahu itu Smart Village Lampung itu apa. Nah yang kedua ya, saya kepingin cepat ya, nanti dibantu Pak David dengan Mas Sulis. Sekarang nanti end user udah bisa pakai. Yang tadi saya bilang, ya, bagaimana masyarakat desa saya nggak tahu apakah nanti download aplikasi, apakah lewat web, ya apa terserah lah. Pokoknya masyarakat bisa berinteraksi. Mau nanya umpamanya, Pak, kalau kawin lagi boleh nggak? Umpamanya melanggar aturan nggak? Nah, ya. Jadi bisa berinteraksi dengan operator kita dengan Smart Village Desa. Pak, kemana sih ngurus surat beasiswa? Syaratnya apa aja? Umpamanya. Ya itu sudah langsung kontak dengan Smart Village kita, Fit. Langsung dijawab. Bila perlu jawabnya juga pakai robot, pakai mesin juga. Terus ini syaratnya kalau mau beasiswa umpamanya. Ya. Terus Pak, kapan sih desa kita divaksin? Langsung. Atau kebalik, kita yang mau ngasih tahu desa kita besok akan vaksin. Berat, semua satu desa tuh tahu besok mau ada vaksin. Nah kayak gitu. Bisa nggak Fit kayak gitu Fit? Bisa. Nah bisa. Tapi kan perlu orang-orangnya nih di sini. Nggak bisa mesinnya tok jalan sendiri. Tetap harus ada yang mengoperasikan. Tolong ini PR saya ini tolong didiskusikan ya nanti ya. Ini penting sekali nih. Percuma hebat bener Smart Village kita kalau yang tahu cuma 35 orang ini aja. Ya nggak ada guna, bener nggak ya? Gagal. Smart Village kita gagal. Kalau yang tahu hanya di ruangan ini aja. Tapi kalau Smart Village kita tahu seluruh Lampung, itu keberhasilan kita. Keberhasilan Bapak dan Ibu yang bahas keberhasilan saya. Keberhasilan saya kita yang keberhasilan Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu kalau mau meningkatkan kapasitasnya kita bantu semaksimal mungkin. Kita nggak ada anggaran, nanti kita minta tolong dinas pendidikan ya. Ya. Nah perlu beasiswa, nanti saya ngajak Pak Gubernur, Pak ini mau beasiswa anaknya pinter banget Pak begini. Selama ini sudah bantu Smart Village. Bisa lah, masih bisa ngomong kita ini, ya. Nah kemudian tadi sesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Saya kepingin nanti desa-desa itu punya unggulan-unggulan Smart Village-nya, ya. Ada desa yang datanya posyandunya paling lengkap. Ada desa tentang tanggap bencana umpamanya. Jadi early warning sistemnya paling bagus. Kemudian ada desa yang pemasarannya paling bagus. Nah itu ya, kemarin ada pengalaman beberapa kepala desa yang berprestasi menghadap Pak Gubernur. Itu Pak Gubernur cerita ya, saya agak kaget kata beliau itu ya, ternyata orang desa ini bagus-bagus, pinter-pinter. Kenapa? Karena langsung saya arahkan kepala desa ini bicara potensi desa masing-masing, unggulannya di bidang pertanian, di bidang peternakan. Itu mereka cerita, kaget Pak Gubernur. Wah ternyata desa ini bagus-bagus, pinter-pinter kepala desanya, gitu. Karena langsung unggulan-unggulan tadi yang diomongin, yang mungkin belum kepikir sama beliau, gitu ya.
Nah, jadi tolong yang potensi desanya dimaksimalkan. Ya, kemudian kembali lagi tadi kita bagaimana kita menyampaikan informasi, itu yang paling saya penting. Orang desa bisa berkomunikasi dengan kita bisa berkomunikasi dengan desa. Sekarang saya tanya ya, Bapak Ibu yang contoh Tegalioso punya TV desa, Pulung Kencana punya juga ya TV desa, ada Facebook, ada medsos lah, ada website segala macam. Tapi saya tanya, Bapak Ibu bagaimana interaksinya dengan masyarakat desa? Jangan-jangan yang nonton ya ini aja. Nyambung nggak maksudnya? Udah capek-capek bikin konten, kampung jagoan, tapi ternyata masyarakat desanya nggak tahu. Yang tahu cuma Pak Kades, sekretaris desa, cewek-cewek. Pak David, cewek-ceweknya Pak David. Nah, paling yang tahu itu. Nah, enggak itu tujuan kita. Ya, tapi bagaimana medsos kita itu bisa dilihat oleh semua masyarakat desa. Jadi bikin survei terus. Itu saya kepinginnya. Begitu Bapak Ibu upload satu konten, cek. Umpamanya satu desa ada 5.000 penduduk desa. Cek berapa persen yang nonton. Setuju ya? Itu dong. Jadi ketahuan, jangan udah diupload tidur, ngorok. Entah yang nonton siapa, Pak Gajah, yang nonton apa siapa, nggak jelas ya. Tapi disurvei, oh ternyata konten saya itu ditonton oleh 4.900 orang, 4.999 orang. Oh cuma satu aja nggak nonton. Satunya kenapa? Udah ngantuk umpamanya, apa ketiduran apa? Hebat kan? Jadi sekarang saya minta semuanya by survei. Setuju? Setuju ya? Nah itulah yang dilaporkan ke Pak David. Nanti mungkin Pak David jadi ketua provinsinya, ketua Forsit provinsinya. Nah itu nanti dilaporkan. Kita ada kegiatan ini, ternyata masyarakat desa tertarik dengan kegiatan kita itu, yang nonton sekian. Jangan lupa, ini saran-sarannya, komennya itu loh. Apa kata kalau anak sekarang like, ya, terus komen kan, subscribe dan komen. Komennya itu dilihat, pasti kan ada sarannya ini. Bapak Ibu jangan salah ya. Saya kalau baca komen apa itu kadang-kadang, bener juga ya, bener juga ya, komennya itu pas gitu loh. Ya saya termasuk orang yang seneng ngedengerin orang ngomong apa-apa itu, nanti oh iya bener, idenya oh iya bener, nggak pandang mau dari siapapun saya dengerin, ya bukan ini orang desa yang ngomong nggak mau dengerin, enggak seperti itu, justru malah bagus-bagus ilmunya dari mereka itu. Jadi itu saya lihat sekarang ini kita nggak salah, jalur kita sudah benar, kita membangun. Sekarang ini kita sudah membangun, infrastruktur kita sudah tinggal bagaimana yang kita bangun ini bisa kita interaksikan, bisa ngobrol di dunia